Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Trigona Ramadhani dengan NIM 2410952005. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 yaitu dengan judul kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Baiklah, yang pertama, di sini kita akan membahas tentang diagram blok sistem kendali. Jadi, dalam sistem kendali, diagram blok sistem kendali adalah diagram blok yang menggambarkan pengendalian suatu sistem kendali. Nah, dari diagram blok ini pun terdiri dari sinyal, subsistem atau plan, dan summing point. Nah, untuk lambang-lambang atau simbol-simbol dari diagram blok sistem kendali ini kurang lebih ada eh, simbol-simbol ini. Yang pertama garis sinyal yang mana ini tuh menggambarkan arah aliran sinyal. Selanjutnya subsistem atau plan yang ini tuh berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri berupa suatu fungsi. Selanjutnya ini adalah titik penjumlahan di mana ini tuh mengartikan adalah titik penjumlahan dua sinyal atau lebih. Ini adalah titik percabangan dua sinyal atau lebih. Nah, di sini ada contoh diagram blok sistem kendali. Kita bisa kita dapat kita tahu kalau diagram blok tadi itu adalah gabungan dari simbol-simbol ini. Di sini ada garis sinyalnya, ini garis sinyal, ini merupakan subsistem, ini adalah summing point, ini adalah titik percabangan atau branch point, ini ada subsistemnya. Selanjutnya adalah hubungan dan modifikasi diagram blok. Yang pertama, hubungan seri. Kita dapat melihat diagram bloknya seperti ini. Di sini kita dapatkan persamaan X2 S sama dengan X1 S dikali G1 S. Ini adalah persamaan satunya. Kemudian ada X3 S sama dengan X2 S dikali G2 S. Ini adalah persamaan duanya. Kemudian persamaan satu dan persamaan satu ini disubstitusikan ke persamaan dua, maka akan didapatkan X3 S sama dengan X1 S dikali G1 S dikali G2 S. Nah, kemudian ini adalah hubungan paralel. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan yaitu X2S sama dengan X1S dikali G1S. Ini adalah persamaan satunya. Kemudian ada persamaan 2, X3S sama dengan X1S dikali G2S. Nah, pada diagram blok ini, dia tuh terhubung ke titik penjumlahan. Nah, sehingga persamaan ini tuh bisa dijadikan menjadi X4S sama dengan X2S dikurang X3S sama dengan X1S dikali G1S dikurang X1S dikali G2S. Lalu akan didapatkan X4S sama dengan X1S dikali G1S kali G2S. Nah, kemudian di sini adalah modifikasi diagram blok. Pertama, pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, di sini kita dapat melihat sebelum sistem didapatkan diagram bloknya seperti ini, lalu dia bergeser ke setelah sebelum sistem, ini sebelum sistem, ini setelah sistemnya. Di sini terdapat pergeseran. Didapatkan persamaan X1 sama dengan X1 dikali G dikali A sama dengan 1/G. Kemudian ada pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, di sini titik percabangannya itu ada setelah sistem, lah, kemudian dia ada terjadi pergeseran, sehingga titik percabangannya itu ada sebelum sistem. Untuk persamaannya adalah X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. Jadi A-nya itu sama dengan G. Nah, di sini adalah pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Di sini kita dapat melihat titik penjumlahan itu ada sebelum dari sistemnya ini. Nah, kemudian dia dimodifikasi jadi titik penjumlahan itu berada di setelah sistem. Untuk persamaannya didapatkan X3 sama dengan X1 dikurang X2G, X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali G. Ini kita dapatkan persamaan satu. Kemudian untuk persamaan duanya itu adalah X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A.
Nah, dari persamaan satu dan persamaan 2 ini, maka kita akan mendapatkan X1 dikali G dikurang X2 dikali G sama dengan X1 G dikurang X2A. Sehingga G-nya sama dengan A. Lanjut, ada pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Di sini kita bisa lihat penjumlahannya itu ada di setelah sistem, lalu dia dimodifikasi sehingga titik penjumlahan itu ada sebelum sistem. Nah, di sini kita bisa mendapatkan persamaan X3 sama dengan X1 dikali G sama dikurang X2. Ini adalah persamaan satu. Kemudian untuk persamaan duanya adalah X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. Nah, dari persamaan satu dan persamaan 2, ini kita dapatkan X1 dikali G dikurang X2 sama dengan X1 kurang X2A dikali G. Lalu nanti hasil akhirnya adalah A sama dengan 1/G. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Adapun sistem kendali lingkar terbuka itu adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem kendali lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Nah, untuk persamaannya di sini kita dapatkan CS per RS sama dengan GS. Kemudian CS sama dengan GS kali RS. Untuk diagram bloknya kita dapat melihat seperti yang ada pada slide saya. Nah, selanjutnya adalah sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup ini adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Keluar sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Hal ini berguna agar keluaran sistem bisa sesuai dengan sinyal referensi. Nah, kalau untuk sistem kendali lingkar tertutup ini, diagram bloknya dapat dilihat seperti pada slide saya. Kemudian nilai keluaran sistemnya adalah CS sama dengan ES, GS, ES sama dengan RS dikurang BS, BS sama dengan CS dikali HS. Di sini kita dapat melihat diagram bloknya. Untuk persamaannya juga terlihat di sini. Nah, dari persamaan ini tuh kita akan kelompokkan luas kiri berdasarkan faktor jenis yaitu CS. Sehingga CS 1 ditambah GS HS sama dengan RS GS. Kemudian akan didapatkan persamaan seperti ini. Nah, perbandingan antara sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Nah, berdasarkan kriteria kestabilan dan ketelitian, sistem kendali lingkar terbuka ini dia tuh kurang stabil dan teliti. Sedangkan untuk lingkar tertutup dia lebih stabil dan lebih teliti. Kemudian sistem kendali lingkar terbuka ini juga lebih mudah dibuat, sedangkan sistem kendali lingkar tertutup ini lebih susah dibuat. Selanjutnya, sistem kendali lingkar terbuka ini dia memiliki umpan balik. Sedangkan tidak, mohon maaf, untuk sistem kendali lingkar terbuka ini dia tidak memiliki umpan balik, sedangkan sistem kendali lingkar tertutup ini dia memiliki umpan balik. Untuk biaya pembuatan, sistem kendali lingkar terbuka ini lebih murah jika dibandingkan dengan sistem kendali lingkar tertutup yang harganya lebih mahal. Di sini kita akan membahas tentang konstanta pengali. Nah, konstanta pengali ini adalah nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sistem, masukan, atau subsistem. Nah, di sini kita bisa melihat untuk diagram sistem terbuka, diagram bloknya itu seperti ini. Kemudian untuk persamaannya adalah CS per RS sama dengan KPGS. Nah, dari persamaan fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka itu terlihat bahwa konstanta pengali atau KP berfungsi sebagai pengali yang akan menguatkan nilai keluaran yang dihasilkan sistem. Nah, ini untuk sistem terbuka, diagram bloknya seperti ini. Untuk persamaannya adalah CS per RS sama dengan KPGS per 1 ditambah KPGS HS. Selanjutnya, kita akan membahas pengendali profesional integral derivatif atau PID. Nah, PID ini sendiri adalah pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem kendali sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Nah, untuk PID ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama itu adalah tipe
pengendali proporsional, yang mana ini tuh digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien menghasilkan output sebanding dengan input. Untuk diagram bloknya dapat dilihat pada slide. Kemudian hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu. UT sama dengan KP dikali ET dalam selanjutnya ini adalah pengaruh dari KP. Nah, jika pada kondisi KP diperkecil, maka respon sistem itu akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Kemudian, jika KP-nya diperbesar, respon sistem akan semakin cepat dan rest time akan semakin singkat. Nah, jika KP-nya ini terlalu besar, maka respon sistem semakin tidak stabil atau terjadi overshoot, osilasi terlihat jelas. Nah, nilai KP ini tuh harus diatur sedemikian rupa untuk mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Jadi kita tuh tidak boleh menghilangkan KP. Kita hanya harus mengaturnya sedemikian rupa. Selanjutnya ada tipe integral. Dalam pengenalan integral itu digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Di sini kita dapat melihat diagram bloknya. Di sini juga ada persamaannya DUT per DT sama dengan KI kali ET. Kemudian diintegralkan. Nah, dalam domain Laplace, pengadil proporsional integral ini ditulis dengan US per ES sama dengan KI dikali S. Nah, pengaruh pengendali I ini adalah ketika sistemnya itu diberi KI, maka respon sistem akan semakin lambat. Nah, jika sistem diberi KI, sinyal ES dan sedangkan sinyal ESS-nya sama dengan nol, maka output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika sistem diberi KI, namun sinyal ESS-nya tidak sama dengan nol, output menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Kemudian jika KI-nya sangat besar, maka errornya itu akan semakin cepat hilang, tetapi osilasinya akan meningkat. Selanjutnya, ada pengendali proporsional integral tipe derivatif. Pengendali tipe derivatif. Nah, derivatif ini tuh digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point. Kemudian menghasilkan output yang merupakan diferensial dari output dari input, tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Untuk diagram bloknya dapat kita lihat di slide. Kemudian untuk persamaannya adalah UT sama dengan KI DET per DT. Sedangkan dalam domain Laplace itu ditulis US per ES sama dengan KD dikali S. Nah, pengaruh pengendali D ini ada di beberapa kondisi. Nah, jika sistem diberi KD, maka tidak ada output jika tidak ada perubahan inputnya. Kemudian, jika sistem diberi KD, nilai error berubah terhadap waktu, maka outputnya tergantung nilai KD dan laju perubahan error. Jika KD-nya ditingkatkan, stabilitas meningkat, overshoot juga berkurang. Nah, kerja pengontrol diferensial ini efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan, sehingga pengontrol diferensial itu tidak pernah digunakan tanpa adanya controller lainnya. Selanjutnya ada pengendali proporsional integral, di mana ini tuh digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Di sini dapat kita lihat diagram bloknya. Kemudian dalam domain Laplace dia tuh ditulis US per ES sama dengan KP 1 ditambah TIS sama dengan KP dikali 1 tambah TIS per TIS. Nah, pengaruh pengendali PI ini adalah ketika suatu sistem itu diberi pengendali PI, maka ada tiga, tiga kemungkinan pengaruh yang akan terjadi. Yang pertama itu adalah respon sistem menjadi lebih baik, kemudian tidak mengembalikan error pada nilai nol, tetapi menjaga nilai konstan sepanjang T, kemudian average shoot-nya itu akan menjadi tinggi. Nah, KI KI lebih besar dari KP itu untuk mencegah overshoot berlebihan agar ESS itu hilang. Selanjutnya ada pengendali proporsional derivatif. Dia tuh digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional.
Di sini kita dapat melihat diagram bloknya. Kemudian dalam domain Laplace itu ditulis US per ES sama dengan KP 1 tambah TD dikali S. Nah, pengaruh pengendali PD ini tuh ada tiga. Yang pertama, responsif menjadi sangat cepat, bekerja saat nilai errornya berubah, kemudian overshootnya itu akan menjadi rendah. Nah, KP lebih besar dari KD itu digunakan untuk merespons sistem dan meredam overshoot. Kemudian pengendali proporsional integral derivatif, di mana dia tuh menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Di sini kita dapat melihat diagram bloknya. Kemudian pengaruhnya terhadap PID itu adalah ketika sistem diberi pengendali PID, maka respon transient menjadi lebih baik, ESS hilang, kemudian overshootnya juga rendah. Selanjutnya, parameter tanggapan peralihan. Yang pertama ada time constant atau TC, yaitu adalah waktu yang dibutuhkan untuk sistem mencapai nilai 63,2 dari nilai akhir. Selanjutnya ada rest time atau TR, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai 0 sampai 100%, 10 sampai 90%, 5 sampai 95% dari nilai akhir. Kemudian ada settling time atau TS, yaitu adalah waktu yang digunakan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Kemudian ada delay time atau TD, yaitu adalah waktu yang dibutuhkan untuk respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Selanjutnya adalah maksimum atau overshoot atau MP, di mana nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Dengan rumus persen MP itu sama dengan C dikali TP dikurang C tak hingga dibagi C menuju T hingga dikali persen. Dikali 100%. Selanjutnya adalah time peak atau TP, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama kali dari overshoot. Di sini kita dapat melihat untuk grafiknya. Selanjutnya ada metode penalaan atau tuning PID. Sebenarnya ada banyak sekali metode penalaan, tetapi yang kita akan bahas di PPT ini adalah ada tiga metode. Yang pertama adalah metode trial and error. Seperti namanya trial and error, di sini metodenya itu melakukan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem. Kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Selanjutnya ada metode Ziegler-Nichols, yaitu eksperimen dengan asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Selanjutnya ada metode Cohen-Cohn, itu dia ini tuh mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi memberikan waktu naik atau rest time. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan dari PPT Modul 2. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.